Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Rija. Di kali ini saya ingin melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sukoharjo. Sekarang tanggal 23 Desember, ini hari Sabtu. Nanti di video ini akan dibagi jadi dua part ya teman-teman. Pertama dari Jakarta ke Dieng, dan part keduanya itu dari Dieng ke Sukoharjo. Nah, ini teman saya. Teman saya ini juga akan melakukan perjalanan menuju ke daerah Jogja. Nah, kebetulan Sarah kami pun bareng nih teman-teman. Bagus banget. Masuk Cuk, masuk. Masuk Cuk. Nah, ini sebelum ke arah Pantura, ini saya ingin ke daerah Ciledug dulu ya teman-teman. Teman saya ingin revisi knalpotnya karena kemarin itu suaranya sudah benar, tapi pas dibawa pulang suaranya pecah. Dan akhirnya balik lagi ke sana buat di setel lagi. Untungnya garansi ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai di depan bengkel ya. Tapi bengkelnya itu bukanya jam 9. Ini saya posisi itu jam 8 sampai sana karena ketika ngeliat di maps itu bukanya itu jam 8. Tapi sampai situ tutup. Jadi ini memutuskan buat nyari sarapan dulu. Ayo, Nah, jalan. ini Bos, Mas kecil Bang Rizky, ya. dia juga lagi ngebobok knalpot ya teman-teman. Gambar Eh, aja Bang kalau mau main. Dia datang duluan karena dia baru ngebobok, jadi prosesnya agak lama ketimbang yang servis. Beda, beda sama yang tadi. Coba pelan aja, pelan. Nah, suaranya sudah enak ya teman-teman, nggak pecah kayak sebelumnya. Sekarang lebih adem, digeber juga nggak terlalu berisik. Mantap deh pokoknya. Nah, ini kita udah di Senayan ya, depan GBK. Ini yang dari arah Senayan City mau ke Gatot Subroto itu lewat kanan. Nah, nanti di flyover kalau misalkan kanan itu ke arah Cawang. Nah, kalau kiri itu arah ke Grogol. Nah, kita ngambilnya ke kanan ya teman-teman.
Nah, ini di Pancoran kita ngambil kanan, terus lurus terus. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya, ini suaranya mungkin noise anginnya kenceng banget karena saya juga nggak pakai mic, cuma ada mic eksternal ya. Jadi sementara pakai original dari GoPro-nya aja. Nah, ini kita masuk ke Bekasi ya. Dari Kalimalang tadi, di Kalimalangnya nggak sempet ke record karena agak macet tadi lumayan sih. Nah, setelah masuk ke jalan utama, nah nggak lama lagi ini depan bakalan macet ini. Nah, ini saya sudah melewatin terminal Cikarang Utara ya. Ini pasti pertigaannya yang ngambil ke kanan, dan ini bisa dilihat mulai macet lagi ya teman-teman. Kita udah sampai di depan SGC ya teman-teman. Ini depan lampu merah, dan semoga setelah lampu merah ini jalanan udah nggak terlalu macet ya.
Kita sudah masuk ke Kabupaten Karawang, teman-teman, dan bisa kita lihat ini lumayan macet. Nah, ini macetnya lumayan ini ya teman-teman ya. Bisa kita lihat juga ini ada Mas sama mbaknya juga yang ingin melakukan perjalanan ya. Semoga diberi kelancaran sampai tujuan dan bisa kembali dengan selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Istirahat dulu guys, makan. Tadi parah itu benar dari Kalimalang nggak dikasih ampun. Mas, lapar mas, lapar. Kacau. Oke guys, belakangnya selesai. Lanjutin. Macet dari Ciledug. Saking macetnya ya dari Ciledug ini sampai baru di luar ini, bentar luar Karawang 4 jam. Nah, di sini motor temanku
mengalami trouble ya. Ketika gasnya ditarik lebih dalam dari tengah ke atas itu Yang ditarik katanya berebet, berebet. dan makin ditarik makin digaspol Nyari bengkel buat makin parah berebetnya. Nah, ini coba lagi nyari bengkel ya buat coba ngebenerin si karburatornya ini. Nah, ini dia bengkelnya. Sudah kelar ya teman-teman. Jadi problemnya itu ada di pilot jet sama main jetnya. Nah, kenapa berebet? Karena mungkin itunya kegedean ya, pilot jetnya sama main jetnya. Jadi disaranin sama bengkelnya dikasih yang lebih kecil ukurannya. Nah, maksud temen aku ini, dia itu pengen coba ngetes motornya di kecepatan 70 km per jam. Apakah motornya masih berebet setelah diservis atau enggak? Mantap ya teman-teman. Motornya bisa nembus sampai 100 km per jam. Yang sebelumnya di 70 rpm itu udah berebet, tapi ini 70 ke atas sudah normal motornya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Kabupaten Indramayu. Nah, dan bisa kita lihat itu di sebelah kiri dan kanan itu ada para penyapu koin ya teman-teman. Nah, di sini aku coba buat melempar koin juga ya teman-teman. Nah, ketika ingin lempar koin, nggak sengaja tutup GoPro-nya kelempar juga teman-teman. Karena tasnya kecil ya, nyatu sama koin-koin, ya hasil kelempar juga dua-duanya. Dan di sini untungnya diselamatin sama ibu-ibu, jadi saya balik lagi buat yang jatuh Pak. ngambil. Ke bawah dia. Oh, makasih ya Bu. Pak. Jadi jatuh. Kelempar guys. Ini. Oke, bisa tuh. Mari Pak. Itu masih rezekinya ya teman-teman. Takut ke lindes doang, itu kan barangnya kecil kayak begitu, takut keinjek mobil atau motor terus hancur deh. Nah, di sini jalanannya udah mulai enak ya teman-teman, udah nggak macet, udah gitu jalanannya halus. Ini enak banget sih buat speeding dikit gitu lah ya.
Nah, ini kita udah di pom bensin Indramayu teman-teman. Di samping-samping kiri ini udah deket banget sama laut. Terus ada tempat makan juga ini. Kalau misalkan ada yang, misalkan teman-teman ada yang melakukan perjalanan touring atau mudik, bisa makan di sini ya. Tadi tinggal 2 batang. Tinggal 2 batang. Iya. Ini habis yang karbunya kebuang deh. terjadi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini posisi di pom bensin Pelajaran Wetan, daerah Indramayu. Nah, teman saya isi bensin karena udah mau habis juga, dan sekalian menunaikan ibadah sholat maghrib teman-teman. Banyak juga pemudik yang pada istirahat tadi teman-teman. Di jalan ini lumayan rame, terlihat orang-orang yang memilih jalan malam ya teman-teman. Dan di sini saya memutuskan buat bermalam di tempat mas saya di daerah Lemah Abang, Cirebon teman-teman. Nah, ini belok ke kiri ini masuk ke kota Cirebon ya teman-teman. Nah, aku selalu patokannya itu tugu 3 roda tadi di tengah-tengah. Nah, pas banget di Cirebon ini malam minggu ya teman-teman. Jadi rame, dan ada juga lampu panggung ya teman-teman, sebelah kanan dan kiri. Nah, bisa kita lihat ini di Mall Cirebon Square. Ini rame banget ya teman-teman.
jalannya juga parah macetnya karena malam minggu, dan juga di sini bensin saya itu tinggal 1 bar. Nah, nanti kemungkinan ngisi di depan nih. Nah, ini saya udah ngisi bensin 100.000 lagi di daerah Cirebon. Kondisinya itu macet dari Kalimalang sampai ke Indramayu, terus di Cirebon juga di kotanya macet karena malam minggu. Nah, di sini ini udah mau ke arah daerah Lemah Abang. Nah, waktu yang ditempuh pada trip kali ini itu sekitaran 9 jam ya. Gokil, dari Jakarta ke Cirebon 9 jam. Biasanya itu hanya 5 jam, tapi karena di jalan itu macet, karena liburan, malam minggu juga, terus bubaran kantor di Cikarang Karawang. Kaget gua. Wah. Kita masukin ya? Oh, sini aja dulu. Siapa? Sini aja nih. Emang ada orangnya itu, Mas? Nggak ada orangnya. Terus Nah, jadi temenku motornya trouble lagi. Ini sekarang di pengeremannya, di baut klipernya itu hilang. Nah, sadarnya itu pas di pom bensin Indramayu. Nah, sekarang udah masuk lagi ke Jalan Pantura, teman-teman. Mau ke arah Brebes. Nah, di sini saya ketemu sama sekeluarga nih ya yang ingin melakukan perjalanan. Platnya Jakarta Selatan, kurang tahu juga sih mau kemana, tapi semoga buat bapaknya semoga sampai tujuan dengan selamat dan pulang kembali dengan selamat juga. Amin. Alhamdulillah udah sampai kota Brebes ya teman-teman. Nah, di sini biasa aku beli oleh-oleh telur asin di sini. Nanti kita coba mampir ke salah satu toko yang biasa aku suka beli. Nah, di sebelah kanan nih teman-teman, ini ada jalan buat ke arah Banyumas ya teman-teman. Banyumas, Purwokerto, terus Purbalingga. Aku juga biasanya lewat sini. Cuman dikarenakan ini aku pengen mau ke Dieng lewat jalur Kerakalan, aku memutuskan buat lurus terus ke arah Batang. Itu teman-teman. Nah, di sini untung teman saya inget ya teman-teman. Saya malah lupa dan hampir kelewatan, dan di sini langganan tempat saya biasa beli telur asin teman-teman. Nah, posisinya itu pas banget seberang pom bensin ya teman-teman. Jadi kita harus putar balik dulu buat ke tokonya. Tapi pas aku lihat ternyata orangnya beda teman-teman.
bukan masnya yang biasa aku temuin ya teman-teman. Oke guys, mau lanjut lagi. Ada yang isi bensin. Sholat bentar. Nah, ini pom bensin yang di seberang langganan ku beli telur asin teman-teman. Jadi sekalian sholat dan istirahat ya teman-teman, karena cuaca hari ini sangat cerah dan lumayan panas teman-teman. Jadi istirahat sebentar terus lanjut lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke kota Tegal teman-teman. Nah, pas di jalan ketemu sama orang nih bawa Vario, platnya sih plat Bogor Kabupaten teman-teman. Nah, di sini kan tadinya buat ngetes top speed ya, biar ngilangin ngantuk aja. Nah, pas di lampu merah depan, temenku tanya, ternyata mas ini itu mau ke Kediri itu teman-teman. Jadi alhasil kami pun bertiga beriringan jalannya gitu. Nah, nanti di depan ada pertigaan ini ya teman-teman, patokannya Banyu Putih. Nah, ini ada pelangnya. Nah, ada pelangnya, nanti ada yang jaga juga kok di depan itu. Nah, itu mas yang mau ke Kediri, hati-hati di jalan mas. Nah, nanti kita niatnya mau ke kanan buat arah ke jalur bawah. Tapi sebelumnya kita mau ngisi bensin dulu. Di depan ada bensin, sebelah kanan nanti putar balik. Habis setelah ngisi bensin baru kita lanjut ke Jalan Bawang arah ke jalur Kerakalan. Nah, sebelum lanjut ini mau foto-foto dulu ya depan SPBU teman-teman. Nama SPBU-nya unik, kayak nama band ya. SPBU Armada. Foto-foto bentar, nanti kita lanjut lagi. Nah, ini kita udah masuk ke Jalan Banyu Putih teman-teman, arah ke Bawang. Dan bisa dilihat itu arah ke Dieng itu mendung teman-teman, dan ini juga udah gerimis. Kalian juga mau nyari makan karena udah mulai lapar nih teman-teman. Bu, mandi ya. Bu, makasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi. Nah, di sini kita pakai jas hujan lebih awal ya teman-teman, karena ngeliat jalanan yang di depan itu basah dan takutnya tiba-tiba hujan. Mending lebih baik kita langsung pakai aja teman-teman, biar lebih aman. Nah, nanti masuknya setelah pasar ini ya teman-teman. Ini pasarnya namanya Pasar Desa Surjo kalau di Google Maps. Nah, nanti belok kiri buat arah ke tanjakan Kerakalannya. Oh guys, ada yang mundur. Ada yang mundur.
kuat. Nah, di depan itu udah tanjakan Kerakalan yang terkenal itu ya teman-teman. Yang banyak orang nggak kuat terus mundur, terus ada yang jatuh juga. Kebun teh tuh, kebun teh. Kalau kalau mau ke anu ya lewatnya situ. Enak jalannya. Cuman lebih jauh ya. Lebih jauh, Lebih jauh, lebih jauh. tapi aman. Yuk, terus Mungkin ini Aduh, mundur juga. bukan jalan kok, Mas. Bukan jalan. Bukan jalan ini nih. Ya. Ya. Tahu orang dari orangnya itu mundur sih yang juga. Harusnya berebet lagi, Cok. Kon mundur wae, Lek. Pas jerone kon mundur kene lah kayak juga. Nah, di sini temanku sedikit ragu ya teman-teman, takut motornya nggak bisa nanjak. Cuman tadi disaranin sama bapak yang jaga di sini, katanya mesinnya mending didinginin dulu. Nanti kalau udah dingin baru dicoba buat nanjak. Nah, nanti misalkan ada mobil atau motor yang kiranya nggak kuat, pas lagi di tengah jalan kayak gitu, nanti ada krunya teman-teman yang bakal bantu. Kebetulan aku emang suka nonton channelnya Kerakalan Official ya teman-teman. Ayo Pak, mari Pak. Saya di belakang aja ya. Tadi temen saya agak ragu soalnya motornya rada berebet. Udah diademin. Gigi satu men, gak bisa gigi dua. Gigi satu. Gimana caranya? Gigi satu. Gigi dua. Tadi sama sekali nggak dapet ancang-ancang ya. Ada lubang tadi. Batang baju. Pas batang ini. Kotak. Akhirnya sampai juga ya. Sampai gitu. Memang karena belakang bawaannya banyak ya, pas tadi nanjak gigi satu, ketika ada jalan gelombang, depannya tuh kayak mau standing, nge-track depannya. Ngeri banget tuh. Kalau saya baru nggak urus kan, bisa kali berenang. Ini jalannya rusak nih. Tapi seru ya. Dan ini view di atasnya bagus banget teman-teman. Nah, kita juga ngambil beberapa foto di tulisan Pekayangan ini teman-teman. Keren
keren banget ya. Buset, Allah. Nah, setelah dari sini Tol Kayangan, niat kami itu pengen lanjut ke Tugu Selamat Datang Dieng, teman-teman. Cuma nanti dilihat, kalau misalkan rame mungkin besok baru ke Tugunya dan mampir dulu ke rumahnya Mas Betu di Wonosobo. Nah, setelah beberapa lama berselang, hujan pun turun. Dan kami mau nggak mau harus membatalkan buat ke Tugu Selamat Datang Dieng dan berpindah haluan ke rumah Mas Betu di Wonosobo, teman-teman. Jalan macet banget, guys. Salah bentar masjid. Oh, udah lancar nih. No, deres banget di jalan. Lihat tomat. Nah, seorohan sih nggak bagus lah tetap yung anak budaya. Yung kesama, ini yung galing kendung. Masya Allah. Yang kita melas temen, melas. Nah, di sini kita itu mau mengarah ke Cikunir, teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh udah ngelewatin Tugu Selamat Datang Dieng, cuman kita nggak sadar karena kita pakai maps ya, teman-teman. Nah, sebelumnya temanku itu sudah nitikin lokasi rumahnya si Mas Betu. Cuman ketika Mas Betu ngirim Sherlockan baru, Sherlock yang lamanya itu hilang, teman-teman. Jadi yang udah ditandain buat lewat jalan ramenya itu hilang. Dan Sherlockan yang baru ini itu ngarahnya ke air terjun Cikarim dengan jalur yang ekstrim, teman-teman. Nah, ini tuh jalan yang mau ke arah air terjun Cikarim, teman-teman. Dan ini turunannya asli sih curam banget. Jalan kayak gini. Dari puncak Cikunir, view kota Wonosobo emang bagus banget ya, teman-teman. Tuh city light-nya jelas banget kalau misalnya dilihat langsung. Semoga di kamera juga kelihatan ya, teman-teman.